anhu yamasaba wa yukhlaq wa yusamma. Rawahu Tirmidzi dan Abu Dawud. Jadi akikah ini perintah agama. Setiap bayi tergadai oleh Allah dengan seekor apa itu gibas kambing. Kalau dia perempuan satu, kalau laki-laki 2 ekor. Namanya digadai, kalau belum ditebus nggak kelar urusan. Ya. Jenal hari ini nebus gadaiannya kepada Allah. Ya. Ente anak laki perempuan? Perempuan berarti satu ya. Satu kambing. Ya. Yang dagingnya nanti kita konsumsi bersama-sama. Udah dibagi dagingnya belum? Oh, tadi dibagi ya. Nah, ya sebetulnya satu itu sunahnya, ente 3 juga nggak apa-apa. Boleh 3 ekor nggak apa-apa. Halal. Ya udah bisa apa lagi? Ya. Kebagian yang lain. Setiap bayi tergadai bertahan dengan akikahnya, potong kambing ya. Ya bisa dia pada hari ke-7. Harusnya hari ke-7 setelah lahir. Setelah dilahirkan, dia dipotongkan kambing, kemudian wayuhlang, dipotong rambutnya, wayusamma, dan dikasih nama. Jadi ini ajaran agama Islam. Kalau punya bayi hari ke-7, ini hari keberapa ente? Anak ente? 40. Lewat sih sebetulnya. Kalau hadisnya sih bunyi 7, hari ke-7 tuh. Cuman orang yang lagi ribet-ribetnya 7 hari. Ya. Iya, kalau sesar 4 hari udah istirahat. Kalau anak-anak sekarang kan bilirubium apa yang kuning tuh. Jadi mesti dibawa lagi ke rumah sakit lagi. Jadi 7 hari kadang-kadang agak susah, agak repot ya. Jadi kadang-kadang udah setahun baru dia kayak kahitnya nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi sunnahnya hari ke-7 dipotongkan kambing 1 ekor kalau perempuan, kalau anak laki-laki 2 ekor, dipotong rambutnya, dicukur dan diberi nama. Ya, kasih nama-nama yang baik. Ya. Nah sekarang nama macam-macam. Kalau zaman dulu biasanya nama kalau dia perempuan ambil dari istri-istri Rasulullah. Hindun wa Zainabun, kemudian Maimunah, ya gitu deh. Zaman dulu kalau perempuan bayi lahirnya mengikuti nama istri Rasul. Kalau sekarang ganti, ya. Kalau lahirnya bulan November, Novi. Kalau Oktober, Oktaviani. Kalau Desember, Desi. Kalau Juli, Juli. Kalau lahirnya Agustus, Agus. Kalau laki Agus ya. Kalau perempuan biasanya Agustini. Ya. Kalau Mei gitu, Mei apalah gitu ya. Ya. Kemudian kalau Januari ya Jen ya. Kalau Februari Feby biasanya. Ya kayak begitulah ya. Kalau zaman dulu ngikutin istri-istri Rasulullah ya, atau istri sahabat dan seterusnya. Kalau sekarang zaman udah berganti, nggak apa-apa. Yang penting nama itu harus mempunyai arti yang baik ya. Yang nggak boleh ngasih nama itu pakai nama nama fungsi malaikat. Jadi misalnya Ahmad malaikat nggak boleh. Ngasih nama Muhammad malaikat nggak boleh. Atau Ahmad Nabi nggak boleh. Nggak bagus ya. Allah melarang, Nabi melarang jangannya begitu, kasih nama yang bagus-bagus. Dan harus pakai abdu. Kalau pakai Asmaul Husna pakai abdu. Misalnya Razak, Abdul Razak ya. Karena Razak itu nama Allah, Asmaul Husna. Gopar nggak boleh, Abdul Gopar, pakai Abdul ya. Kalau orang Betawi biasanya marganya 3 Pak, Ahmad, Muhammad atau Abdul. Saya bersaudara 5 laki-laki. Semuanya Ahmad. Ahmad Sarofi, Ahmad Sajidin, Ahmad Hafiz, Ahmad Ramdhani, Ahmad Haripedi. Satu lagi Ahmad Darek. Bapak saya udah bingung Pak. Yang bontot, anaknya yang bontot yang ke-8 itu dinamain Ahmad Haripedi. Karena lahirnya 2 Mei. 2 Mei itu hari pendidikan, jadi namanya Hari Pendi. Adik saya bontot tuh. Dia udah pusing kasih nama anak 8 kan, pusing. Udah kasih Hari Pendi aja deh. Dulu Hari Pendi adik saya pacaran sama perempuan namanya Hari Pahlawan. Emang lahir 10 November ge. Jadi Hari Pendi pacaran sama Hari Pahlawan. Cuman Allah belum kasih jodoh.
Untung bukan hari sosial. Berarti ini hari kesaksian Pancasila ini. Oh ini hari saksa. Hari saksa artinya hari kesaktian Pancasila. Yang penting kasih nama yang bagus, ya. Yang bagus, yang doanya mengandung doa yang baik. Anak itu, ya, anak itu amanah dari Allah. Anak bisa menjadi masalah, fitnah. Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Al-Quran bilang begitu, ya. Jadi kalau anaknya nanti naudzubillah dia susah disuruh ibadah dan seterusnya, dia jadi masalah buat orang tuanya. Oleh karena itu, kewajiban orang tuanya untuk mendidiknya sebaik-baiknya. Anak-anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya kan? Apa namanya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Anak itu lahir kosong. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia sebagai ustaz, sebagai kalau bahasa agamanya itu mau jadi Yahudi, mau jadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi bapaknya. Mau dia jadi jenderal polisi, mau dia jadi penipu, mau jadi apapun tergantung orang tuanya. Jadi orang tua ini tugasnya berat, ya. Jangan bikin enak keluar anak doang, tapi juga tanggung jawab pada anak, ya. Jangan, ini saya pesankan saja, saya juga usikum wa iya, saya nasihatkan jamaah, saya juga nasihatkan buat diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti buat agamanya, buat bangsanya, buat orang tuanya, dan buat umat manusia. Saya kira banyak sekali contoh-contoh di Al-Quran ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Sebut saja misalnya anaknya Nabi Nuh, Kanaan, ya kan? Diajak naik perahu nggak mau, maunya naik ke gunung, gunungnya banjir mati. Anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Yakub bagus, satu orang Yusuf, yang lain nggak bagus. Benyamin segala macam, itu Yusuf, ya, dibunuh, dilempar ke sumur sama saudara-saudaranya. Tapi Allah selamatkan, ya, karena memang Allah sayang sama Nabi Yusuf. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ada anak yang durhaka, tapi ada anak-anak yang saleh. Anak-anak Nabi yang soleh. Jadi anak Nabi, kenapa anak Nabi ada yang nggak soleh? Itu perumpamaan saja buat kita semua. Anak Nabi aja bisa durhaka, apalagi anak kita. Oleh karena itu serius mendidik anak dan serius mengajarkan anak. Ya, saya kira itu pesan pentingnya daripada akekah. Mudah-mudahan sekali lagi anaknya Bang Jenal, Bang Haji Jenal, ente udah haji belum? Belum. Emang apa? Amin. Belum berangkatin. Itu manis tato ilai sabila ente nyari duitnya kenapa gue jadi Ngomong aja sama dia. Sekarang gaji 30 tahun, Pak. 30 tahun udah berangkat. Jadi kalau umur ente Purwodo Pak Haji. ya Allah Ta'ala. Ente kalau umur 40, 70 tahun baru bisa berangkat. Kalau banyak umur namun. Masya Allah. Makanya ini mudah-mudahan kamu dari sekarang. Ya main hadro aja kalau udah. Honor main hadro aku ngebet gaji. Kapan nyampe? Ya Allah ya Tuhan. Yalah, saya kira itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan.